Metro Jaya menaikkan status perkara dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ke tahap penyidikan. Keputusan menaikkan status perkara ini diambil setelah polisi melakukan gelar perkara pada 6 Oktober lalu. Pasca pelaksanaan gelar perkara yang merekomendasikan status penyelidikan atas penanganan perkara yang dilakukan sebelumnya ke tahap penyidikan, selanjutnya akan diterbitkan surat perintah penyidikan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan telah meminta tim Mabes Polri untuk turun tangan agar penanganannya lebih cermat. Kapolri juga mempersilahkan lembaga lain ikut mengawasi proses penyidikan agar tercipta rasa keadilan apakah kasus ini layak diteruskan atau tidak. Penanganannya harus cermat, harus hati-hati. Oleh karena itu saya minta tim dari Mabes untuk ikut turun mengasistensi sehingga di dalam proses penanganannya menjadi cermat, karena kita tidak ingin Polri tidak profesional. Silahkan kalau ada lembaga yang ikut mengawasi. Sementara mantan mentan Syahrul Yassin Limpo usai perjalanan dinasnya ke luar negeri akhirnya memenuhi panggilan dari Polda Metro Jaya. Syahrul menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya selama hampir 3 jam. Syahrul menyatakan telah memberikan keterangan terkait dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK di kasus korupsi Kementan. Dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap Mentan berujung beredar foto-foto Ketua KPK, Firly Bahuri bertemu mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di sebuah lapangan bulu tangkis. Ketua KPK Firly membantah dirinya menerima uang $1 miliar dari Syahrul Limpo saat bermain bulu tangkis. Namun foto ini berujung pelaporan Ketua KPK Firly ke Dewan Pengawas KPK. Terkait laporan dugaan pelanggaran etik pimpinan ke Dewas KPK, kami hormati hak setiap masyarakat yang menyampaikan aduan. Kita tunggu hasil proses tersebut dengan tidak menyampaikan opini tanpa didasari fakta. Advokat senior Todung Mulya Lubis menyoroti kasus pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap mantan mentan ini. Todung menyebut jika seorang pemimpin KPK harusnya dinonaktifkan dari jabatannya. Tudingan pemerasan, menurut saya itu tidak boleh didiamkan. Dan ini menyangkut KPK misalnya. Siapapun itu pimpinan KPK yang disebutkan di situ, menurut saya Presiden harus mengambil tindakan yang tegas. Yaitu paling tidak menonaktifkan. Paling tidak menonaktifkan yang bersangkutan. Supaya kasus ini dapat diinvestigasi sampai tuntas, sampai selesai. Dan kalau misalnya yang bersangkutan memang bersalah, ya, ada bukti-bukti, ya mesti diproses secara hukum dan dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan cara itulah paling tidak bisa memulihkan nama baik KPK. Paling tidak bisa memulihkan nama baik KPK walaupun ya belum tentu nama baik KPK bisa dipulihkan dengan kondisi seperti sekarang ini. Selain kasus pemerasan yang diduga dilakukan oleh pimpinan KPK terhadap mantan mentan Syahrul Yassin Limpo, KPK juga tengah mengusut dugaan korupsi di Kementan. Hingga kini KPK pun juga belum menetapkan tersangka dalam kasus itu. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, kasus pemerasan pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo jadi sorotan akhir-akhir ini. Pasalnya, foto Ketua KPK Firly Bahuri bersama Syahrul beredar luas di media sosial dan membuat asumsi. Lalu benarkah terjadi pemerasan? Dan bagaimana dengan kepercayaan publik terhadap lembaga anti rasuah ini akibat kasus ini? Dan apakah polisi bisa sepenuhnya adil sesuai dengan porsi dalam pengusutan kasus ini? Kami hadirkan perbincangannya dengan sejumlah narasumber. Ada Kepala Bareskrim Polri periode 2009 hingga 2011, Komisaris Jenderal Purnawirawan Ito Sumardi. Lalu juga ada pimpinan KPK periode 2015 hingga 2019, Saud Sitomorang. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi. Ya, kami juga nanti akan mencoba menghubungi salah satu mitra kerja KPK yang saat ini masih terus kami hubungi dari Komisi 3 DPR RI. Namun kami akan ke Pak Ito dulu. Pak Ito, saya tanpa bermaksud untuk menghadap-hadapkan antara KPK dan Polri begitu ya. Dan kita bersama berdoa agar terjadinya hadap-hadapan KPK dan Polri ini tidak juga terjadi, dan seperti yang lalu-lalu seperti ada kasus cicak versus buaya begitulah yang paling buruk begitu terjadi. Tapi saya ingin bertanya, apakah Pak Ito optimistis
polisi ini akan tetap mengusut kasus ini tanpa intervensi dari manapun? Ya, baik, terima kasih. Ya. Yang pertama tentunya berdasarkan azas equality before the law ya, bahwa Ya. persamaan setiap orang di muka hukum, maka tentunya kita di sini juga harus menghargai ya, siapapun juga tetap memiliki sesuatu tanggung jawab di muka hukum yang sama, apapun jabatan maupun statusnya. Yang pertama itu. Yang kedua, kita melihat bahwa dinaikannya tahap penyelidikan menjadi penyidikan, ini tentunya merupakan satu indikasi bahwa penyidik telah menemukan dua alat bukti permulaan yang cukup, ya. Di mana di sini tentunya penyidik sudah memiliki keyakinan minimal dua alat bukti permulaan yang cukup ini harus dilanjutkan dengan klarifikasi berupa pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Ya, sekarang sudah dimulai. Untuk kemudian nanti apabila memang sudah ada indikasi penetapan tersangka, maka pasti akan ditetapkan tersangka. Di sini menunjukkan bahwa Polri betul-betul kita secara objektif mengedepankan azas equality before the law. Namun demikian tentunya azas praduga tak bersalah, ya, presumption of innocence juga harus kedepankan. Karena dalam proses penyidikan ini bukan proses untuk bisa menetapkan atau membuktikan orang itu bersalah atau tidak. Tapi kita mengumpulkan alat bukti untuk dilanjutkan dengan penuntutan. Jadi kalau saya pribadi sangat optimis ya Polda Metro, apalagi ada perintah Pak Kapolri untuk Mabes Polri membackup Polda Metro Jaya. Kita tentunya perlu menunggu apa yang dilakukan oleh teman-teman Polda Metro Jaya. Selain itu juga tentunya kita menghormati proses yang dilakukan KPK, yaitu dalam rangka menangani kasus dugaan korupsi dari mantan Kementan. Demikian. Baik. Mengapa saya tanyakan demikian Pak Ito? Karena saya yakin frame berpikir kita sudah sama-sama disepakati bahwa baik dari Polri maupun KPK sama-sama ingin mengusut kasus ini dengan tuntas dengan tujuan akhir adalah memberantas korupsi begitu ya. Nah, Pak Ito tadi menekankan bahwa kepolisian tidak akan diintervensi pihak manapun karena menunjukkan komitmennya para penyidik dari Polda Metro Jaya ini sudah menetapkan atau menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan. Tapi yang jadi tanda tanya publik juga, Pak Firly ini kan dari unsur Polri begitu dan sampai saat ini belum mundur dari jabatannya sebagai Ketua KPK. Nah ini bagaimana menurut Anda dari kacamata Anda supaya kasus ini benar-benar objektif dan Pak Firly juga bisa konsentrasi untuk menjalani proses hukum ini, Pak Ito? Ya, yang pertama adalah tentunya tadi ada praduga tak bersalah. Ya. Kalau orang sudah ditetapkan sebagai tersangka, sesuai dengan undang-undang, SOP maupun kode etik di KPK, tentunya yang bersangkutan itu harus sementara dinonaktifkan, ya, untuk mempermudah pemeriksaan. Kemudian yang kedua, mengapa saya optimis? Karena kita tahu kasus Sambo, kasus Teddy Minahasa, dan kasus yang menyangkut petinggi Polri lainnya kan ditangani oleh Polri secara objektif, terbuka, dan transparan. Apalagi Pak Kapolri sudah menjamin bahwa masalah ini harus ditangani secara cermat, ya, tentunya secara cermat dalam tanda kutip bahwa kita harus juga memberikan rasa keadilan, ya, atau due process of law, ya, jadi pengadilan yang adil, ya, atau proses hukum yang adil. Ini saya kira nanti Pak Kapolri juga akan bisa menyediakan bahwa memberi kesempatan lembaga lain yang ingin ikut masuk untuk mengawasi seperti Komisi 3, Kompolnas. Saya kira mungkin ini adalah satu ikhtikat yang baik daripada Polri untuk betul-betul menangani secara transparan. Ya, Pak Ito, saya juga ada pertanyaan begini, mungkin ini juga jadi pertanyaan publik. Dalam kasus-kasus pada umumnya begitu yang ditangani Polri, biasanya kan kalau penyidik sudah menaikkan tahap proses dari penyelidikan menjadi penyidikan, itu kan biasanya sudah ada tersangkanya. Dan dalam kasus ini sebenarnya apa dalam suatu kasus tertentu atau dalam kasus ini konteksnya apakah tersangka itu harus ada sebenarnya, Pak Ito? Ya, ada proses di dalam penyidikan. Pertama mengumpulkan saksi-saksi, ya, atau mengumpulkan bukti, kemudian memeriksa saksi-saksi, baru menetapkan tersangka. Jadi di sini penetapan tersangka, kalau sudah ditetapkan tersangka, maka proses ini harus berjalan ke tahap penuntutan. Sehingga di sini memang kita menunggu hasil gelar, ya, karena dari hasil sesuai dengan prosedur, ya, hasil pemeriksaan saksi-saksi dan pihak-pihak yang terkait, kemudian dilakukan gelar. Setelah gelar,
baru penyidik menetapkan siapa tersangka dan mengumumkan. Ini juga Oke. tentunya sama kasusnya yang di KPK saat ini. Saya kira mungkin Pak Saud akan lebih banyak menjelaskan bagaimana proses di KPK. Jadi di polisi sama sebenarnya. Belum Baik. ada gelar, tentunya belum bisa ditetapkan tersangka. Demikian. Oke, saya ke Pak Saud. Tadi kata Pak Ito, Pak Saud, bahwa unsur-unsur yang tadi sudah disebutkan harus terpenuhi dulu. Nah, menurut kacamata Pak Saud sendiri sebagai pernah duduk sebagai komisioner KPK di periode-periode sebelumnya, bagaimana Pak Saud? Ya, tentunya kalau kita bicara case ini, kita ambil case dulu yang foto ya, karena kita pisahkan dulu yang pemerasan ya. Nah, itu kan intinya adalah pada awal tahun 2021 itu ada pengaduan masyarakat. Jadi supaya kita clear dulu nih supaya nggak kemana-mana. Ya, dirunut dulu begitu ya Pak? Ya, sekuensinya supaya jelas. Ya, jadi tidak disebut. Ini sekali lagi mohon maaf sumber saya sumber terbuka C3 dari sisi intelijen C3 ya. Ya. Tapi yang saya tangkap adalah pengaduan masyarakat itu tahun 2021, oke? Tapi tahun Juni dan Oktober 2022 itu ada bertemu. Diduga foto yang kemarin itu Oktober 2022, Ya. oke? Jadi Juni kita nggak tahu tahun 2021-nya bulan berapa, tapi Juni Oktober itu ketemu 2 kali. Kemudian baru penyelidikannya awal 2023, oke? Ya. Ada 3 tahapan tahun ya, penyelidikan pengaduan 2021, bertemu soal foto 2022, kemudian penyelidikan dimulai 2023, 13 Juni 2023 expose, sepakat sidik. Ini untuk kasusnya Yasin ya. Ya. Kasusnya Menteri Pertanian ya, 13 Juni expose, sepakat 3 TSK. Beberapa hari setelah itu penyidik minta pimpinan menandatangani, tapi nggak ditandatangani sampai berapa lama. Sampai kemudian tanggal 25 Agustus 2023 Polda memanggil 2 orang, supir dan ajudan. Oke. Nah, 26 Oktober itu kemudian, tapi 26 Oktober itu setelah artinya setelah Polda 25 Agustus 2023, 26 September, saya ulangi, 26 September 2023, tanda tangan sidik dimulai. Jadi hasil ekspos lidik kemarin itu, sidik itu pasti sudah pastilah, nama sudah jelas di situ ya. Jadi tanggal 26 September 2023. Nah sekarang kita lihat kembali ke atas. Kalau memang Dumas itu masuk pengaduan masyarakat tahun 2021, kemudian terjadi foto kemarin itu Oktober 2022, berarti jelas mensreanya kita patut duga pertemuan foto itu ada kaitan dengan pasal 36 Undang-Undang KPK dengan pasal 65, which is itu pidana 5 tahun. Kita pisahkan dulu kasusnya pemerasannya ya. Kita bicara kasus foto dulu. Foto Ya. itu kan jelas, itu kan nggak boleh. Pasal 35 dan pasal 36 Undang-Undang KPK Jungto 65 itu pasal 65 itu dengan alasan apapun, sekali lagi saya ulangi, dengan alasan apapun pimpinan KPK tidak boleh bertemu dengan pihak yang berperkara, dan itu pidananya disebutkan dari Undang-Undang KPK 5 tahun. Jadi pertanyaan kembali lagi, kalau kita mau bicara case-nya ini terpisah, kasus pemerasannya dan kasus Limpo dan kasus dari yang disebut pelanggaran undang-undang KPK itu, ini memang harus dipisah dulu yang mana gitu. Kira-kira gitu, Mas. Ya. Tadi. Oke, ini menarik dan tadi ini mungkin baru diungkapkan di pagi hari ini oleh Pak Saud. Tadi saya baru dengar ada 3 tersangka sudah ditetapkan tapi tidak ditandatangi begitu loh oleh pimpinan KPK untuk menangani kasus korupsi di Kementerian Pertanian ini. Nah, lalu saya tadi menanyakan hal yang sama kepada Pak Ito. Sebaiknya bagaimana agar kasus ini bisa seiring sejalan dengan kasus korupsinya, karena sampai saat ini juga Pak Firly kita ketahui belum mundur dari posisinya untuk fokus menjalani dugaan pemerasan ini, kasus hukum ini. Ya, karena praktis kan buat pimpinan itu ada 2 case ya, case pemerasan dan case yang melanggar undang-undang KPK. Jadi ada 2 case yang menyelimuti yang bersangkutan. Kalau Menteri Pertanian 1 case yang dia artinya memang dengan 2 orang yang lain, itu sudah nanti silakan KPK berproses di situ.
Itu yang saya bilang kemarin di media, ini bukan soal bergen, ada orang di kementerian, terus ada orang di KPK, kemudian bergen. Jadi saya sependapat dengan Pak Ito tadi, itu harus harus dipisah. Jadi secara umum ada 3 case besar yang harusnya itu bisa dilaksanakan simultan. Tapi kalau mau baik dan kemudian tidak menimbulkan keraguan di publik, karena ini kan sekarang kita Indonesia bicara trust ya. Ya. Lalu ini kita bicara kepercayaan, ya sebaiknya memang Presiden dengan bijak karena dia KPK di bawah pemerintah, dia diminta untuk istirahat dulu, tapi kemudian nanti kalau tidak terbukti nama baiknya dipulihkan. Kira-kira gitu Mas Aldi. Ya, saya juga yakin publik sangat miris melihatnya, melihat kondisi KPK saat ini begitu, yang lembaga yang dulu diagung-agungkan, yang sangat agung lah bisa dikatakan untuk memberantas kasus korupsi, malah pimpinan-pimpinannya terseret kasus-kasus tertentu, apalagi ini kasus pemerasan begitu. Tapi begini Pak Saud, beberapa kali ada laporan dari masyarakat, aduan dari masyarakat ke Dewan Pengawas KPK, tapi kok terkesan mentah begitu, jadi tidak ditindaklanjuti dengan optimal. Respons Anda soal anggapan ini Pak Saud? Mas Adit, kalau kamu dewas nih sekarang, ada 5 instrumen alat ukur kamu. Itu nilai-nilai KPK. Nilainya itu gampang, saya selalu ulang-ulang, pasti penonton bosan nih Saud ngomongnya itu doang. Nilainya itu adalah yang bentuknya IS KPK. I-nya integrity, S-nya sinergi, terus K-nya kepemimpinan, terus profesional dan keadilan. Sekarang saya tanya Mas Radit, nilai mana yang dilanggar oleh pimpinan KPK ini sekarang? Saya ulangi, integrity, sinergi, kepemimpinan, profesional. Ingat kata profesional itu Anda harus sesuai KUHAP dan sesuai dengan undang-undang KPK dan seterusnya. Baru keadilan dan seterusnya. Sekarang kalau Mas Adi tanya ke saya, nah ini pertanyaan saya kembali lagi, kurang apanya lagi Dewas kok nggak kerja gitu loh. Iya nggak? Udah jelas itu nilai mereka kok. Itu ada penjabarannya loh. Integritas itu apa dijabarkan, sinergi itu dijabarkan, kan gitu. Jadi maksud saya berulang-ulang mengharapkan, kita agak skeptik lah kalau kita berharap Dewas ini bekerja. Karena sudah banyak case ya. Sudah banyak case yang sudah jelas pidananya juga itu selalu begitu aja gitu Mas Radit. Baik, ya memang skeptik, tapi mau nggak mau kan sebenarnya Dewas ini harus ya, lembaga Dewas itu dibentuk untuk mengawasi dan menindak kalau ada pimpinannya yang bermasalah. Tapi ya kita lihat perjalanannya nanti, lebih baik memang publik juga mengharapkan ada pemilahan perjalanan kasus baik dari pemerasan maupun kasus korupsinya biar sama-sama paralel berjalan begitu. Saya kembali ke Pak Ito. Ini kan KPK saat ini atau status penyidikan yang dinaikkan oleh penyidik dari penyelidik jadi penyelidikan dari penyidikan begitu. Artinya saat ini polisi sudah memburu tersangka begitu. Sedangkan Anda tadi mengatakan Pak Ito unsur-unsur tadi belum sepenuhnya terpenuhi begitu. Nah, kira-kira seberapa cepat sebenarnya polisi bisa menetapkan tersangka dalam kasus dugaan pemerasan ini Pak Ito? Ya, memang saya juga berdiskusi dengan teman-teman penyidik di Polda Metro Jaya. Jadi memang Mas, bahwa untuk satu proses penyelidikan itu juga relatif ya. Tergantung daripada seberapa cepat kita mendapatkan informasi. Nah, memang dalam proses kasus ini, itu setelah adanya dugaan ataupun yang dinaikannya untuk kasusnya Pak mantan mentan ini, kemudian secara intensif masuklah laporan-laporan ke Polda Metro Jaya. Intensif ya, ini satu hal yang mungkin menarik ya. Sehingga membuat penyidik ini menjadi cepat untuk bisa mendapatkan beberapa bahan hingga bisa ditetapkan ada 2 alat bukti permulaan yang cukup sehingga dinaikkan penyidikan. Nah, ini memang sesuatu yang menurut saya selama ini barangkali ada hal-hal yang masih disembunyikan atau belum disampaikan. Jadi di sini ada satu kesan ya, orang bilang istilahnya berbalas pantun gitu ya. Nah, tentunya bagi pihak kepolisian dalam ini Polda Metro Jaya dengan mendapatkan intensitas laporan-laporan dari masyarakat, yang ini kemudian dijadikan satu bahan untuk melakukan pendalaman daripada kasus ini. Kalau penetapan tersangka, sebagaimana disampaikan oleh Pak Saud tadi, kan ada prosedurnya ya. Nah, kalau sudah nanti ditetapkan sebagai tersangka, tentunya mau tidak mau sesuai dengan kode etik yang bersangkutan harus dinonaktifkan ya. Kemudian tadi juga ada kasus masalah foto ya. Foto itu juga kan baru ada sekarang, sehingga bagi penyidik juga setelah menerima foto itu salah satu alat bukti yang sedang didalami saat ini dengan memanggil
pihak-pihak yang terkait ya, yang ada di dalam event itu. Nah inilah yang membuat penyidikan ini seolah-olah terkesan selama ini kenapa lama tiba-tiba muncul. Nah ini karena adanya intensitas laporan-laporan yang masuk ke penyidik ya, sehingga bisa mempunyai keyakinan bahwa kasus ini adalah bisa dinaikkan ke tingkat penyidikan. Demikian. Baik, ngomong-ngomong foto Pak Ito dan juga alat bukti lainnya begitu, ini sebenarnya redaksi kami menerima lewat WhatsApp group gitu ya, dan mungkin beberapa pihak juga saat ini beredar menerima kronologis peristiwa seperti salah satunya yang diungkap Pak Saud itu tadi juga ya, beberapa runutan peristiwa yang dituangkan dalam satu tulisan dan akhirnya menjadi sebuah kronologis peristiwa dugaan pemerasan ini. Nah ini polisi sendiri dari Polda Metro Jaya menyatakan bahwa sebenarnya identitas pelapor ini akan dirahasiakan, akan dijaga begitu. Tapi pada nyatanya ini beredar begitu, ada kronologis peristiwa, dan bahkan di salah satu media disebut ini yang melaporkan ini atau yang memaparkan kronologis peristiwa ini adalah salah satu direktur di Kementerian Pertanian. Nah untuk melindungi pelapor dan juga saksi, sebenarnya dalam konteks kasus ini saya akan meminta respons dari Pak Ito juga, tapi setelah jeda Pak Ito, kita harus jeda dulu sebentar. Setelah jeda Sapa Indonesia Pagi akan kembali dengan perbincangan soal hal ini. Tetaplah bersama kami. Masih bersama kami Kabar Reskrim Polri periode 2009 hingga 2011, Komjen Purnawirawan Ito Sumardi, dan pimpinan KPK periode 2015 hingga 2019 Saud Sitomorang. Tadi saya sebelum jeda bertanya ke Pak Ito. Pak Ito, ini ada beredar di WhatsApp group begitu kronologis peristiwa terkait dugaan penyuapan terhadap Ketua KPK Firly Bahuri, yang dugaan penyuapan dan juga pemerasan begitu ya. Nah, ini kan pelapornya sendiri kalau dikatakan oleh penyidik Polda Metro Jaya akan dirahasiakan begitu ya, akan kerahasiaannya dijamin gitu. Tapi beredar juga nih ke media, bahkan salah satu media menyebut bahwa yang membuat kronologis peristiwa ini adalah salah satu direktur di Kementerian Pertanian. Nah, Anda punya pengalaman soal ini Pak Ito? Ya, memang secara normatif itu pelapor itu harus dilindungi, itu sesuai dengan undang-undang. Ya. Tetapi pengalaman saya, ada juga pelapor yang menyampaikan di media. Banyaklah kita lihat kan beberapa kasus ya, yang sehingga membuat dia terbuka bahwa dia yang melaporkan. Nah kemudian kalau terkait dengan masalah foto itu, Mas ya, itu pengalaman saya, dulu juga ada pihak yang berperkara datang ke rumah saya. Padahal saya tidak undang sama sekali, sehingga saya bilang silakanlah kita ikuti saja aturan hukum yang berlaku. Dan kemudian besoknya muncul bahwa yang bersangkutan datang memberikan sesuatu kepada saya, dimunculkan di satu majalah terkenal ya. Sampai saya akhirnya minta supaya ini juga terkait dengan ini kan tentunya bisa, kenapa Polda Metro memeriksa supir, memeriksa ajudan yang tentunya sama-sama profesinya dengan supir maupun ajudannya Pak Ketua Pimpinan KPK. Kemudian juga memeriksa pihak lain yang memungkinkan memfasilitasi adanya pertemuan tersebut. Tentunya ini sedang didalami dan kita tunggu saja hasilnya daripada penyidik Polda Metro, hingga akan ada keterkaitan atau benang merahnya. Apakah memang betul-betul kasus ini bisa dinaikkan ke tingkat penetapan sebagai tersangka atau tidak. Tapi kalau saya lihat Polda Metro Jaya sudah melakukan proses secara profesional ya. Dan saya kira nanti bukti-bukti yang ada tidak terbantah. Demikian. Ini kan tadi Bapak-bapak mengatakan harus juga ada pemilahan gitu ya, kasus dugaan pemerasan ini dan juga kasus korupsi yang tengah ditangani KPK di Kementerian Pertanian begitu. Nah, saya ke Pak Saud terlebih dahulu. Supaya nggak kabur gitu Pak Saud. Sekarang kan konsentrasinya bahkan kasus korupsi di Kementerian Pertaniannya sendiri sebenarnya agak sedikit tersisihkan dengan kasus dugaan pemerasan yang diduga dilakukan oleh pimpinan KPK. Nah, supaya seiring sejalan itu memang sepertinya agak susah, tapi upaya apa sebenarnya yang bisa dilakukan untuk bisa tetap kasus ini dipilah tapi sama-sama berjalan seiringan antara KPK dan juga Polri begitu Pak Saud? Ya, normatifnya itu kan selalu kalau ada kasus pidana biasa dan pidana korupsi dan seterusnya, prioritasnya yang korupsi pidana tipikornya. Nah ini kan sebenarnya kasus ini kan kalau kita pisahkan ada 3 case ya. Case pertamanya yang di Kementan artinya terkait 3 orang, kemudian satu lagi kasus pimpinan KPK terkait dengan pasal 36 dan 65.
Ya. Itu satu case dan itu dinyatakan oleh Polda sudah sudah masuk penyidikan ya untuk pasal 36 dan 65-nya. Ya. Baru kemudian kasus pemerasannya sendiri gitu. Apa nggak ngerti nanti itu seperti apa? Tiga ini seperti apa namanya pihak dari Polda untuk menyelesaikannya. Tetapi di KPK itu harus jalan juga. Jadi saya kemarin juga di doorstop sama teman-teman media. Jangan, ini bukan bergen ini kasus. Iya, jangan sampai ini malah jadi bargain gitu loh Pak Saud. Itu maksud saya tadi. Jangan sampai ini jadi bargain juga begitu untuk tawar-menawar agar. Nggak boleh lah, itu udah nggak boleh lah. Itu paradigma lama banget itu. Ya, itu sering terjadi dulu sehingga kemudian semuanya jadi hukum jadi abu-abu. Jadi kabur, betul, sepakat. Ya, due process of law-nya jadi nggak jalan. Ya seperti Pak Ito bilang tadi itu due process of law ini kan penting. Azas praduga tidak bersalah dan seterusnya. Tapi kalau saya untuk pasal 36 dan 65, saya yakin banget. Dan kalau umpamanya itu nanti juga, karena itu udah jelas, Mas Radit, itu langsung tidak langsung, kita tuh nggak boleh ketemu. Kan itu maksudnya menjaga marwahnya KPK dan marwah pribadinya gitu. Oke. Even pada orang di doorstop datang ke rumah seperti pengalaman Pak Ito itu, nah itu sebenarnya bisa dipertanyakan juga gitu. Artinya gini, seperti apa kronologisnya? Memang menjebak atau apa gitu? Oke. Ini kan kalau lihat dari kronologisnya, Ini malah mengundang begitu Pak. Masyarakat itu 2021, 2022 Oktober itu foto. Nah, ini kan kita jadi tanda tanya tuh. Oke. Baru penyelidikannya dimulai 2023. Ya, itu dimulai awal penyelidikannya. Kemudian 6 bulan kemudian masuk ke penyidikan. 2023 juga. Ya kan? Yang ditandatangan lama-lama itu kemudian baru sekitar September ditandatangan, baru kemudian Oktober dimulai di penggeledahan beberapa hari kemudian. Jadi sebenarnya kalau saya bilang sih baik itu kaitan pemerasan, kaitan dengan pasal 36 dan 65-nya gitu ya, saya pikirnya sama-sama prudent gitu. Jadi Oke. yang saya bilang kemarin di Kompas Pagi, I have any doubt about it. Ya. Dan Pak Ito juga istilah tadi, apa istilah Pak Ito bilang tadi, akan ada apa? Ada keyakinan lah gitu kira-kira. Nah. Ini bisa salah loh ya. Saya bisa salah, karena kan saya mau tetap pakainya sumber saya Sense 3. Ya, sumber dia terbuka gitu loh. Baik, Pak Saud, tadi kalau saya minta pengalaman dari Pak Ito juga nih soal pelapor atau siapapun yang menemui pejabat yang juga sedang menyelidiki sesuatu kasus gitu. Nah, kalau saya dari Pak Saud, pernah punya pengalaman Pak Saud, ada pihak yang berperkara ternyata minta ketemu atau bahkan ujuk-ujuk datang gitu. Nah, Anda bagaimana menghadapi situasi seperti ini? Kalau memang pernah mengalami situasi seperti ini Pak Saud? Sebenarnya ada strong signal yang kita kirim pada setiap orang ya, termasuk kepada setiap ajudan. Oke. Iya kan, saya pernah sekali waktu turun dari lift, pas saya turun di gedung KPK yang lama, pada saya turun itu ada tahanan mau naik ke atas, karena tahanannya di gedung lama itu di lantai 5 ya. Itu saya hampir pidana saya itu, hampir nabok itu. Karena nggak diatur, kok bisa gitu loh di lift. Itu kalau dipotret orang tuh berisiko banget itu. Iya. Itu kira-kira, jadi lift dia mau naik ke atas, saya turun ke bawah, ketemu di ground itu. Itu berisiko. Sejak itu saya melihat, wah ini baik yang incoincident aja itu berisiko besar. Karena disebutkan di undang-undang di 36 dan 65 itu dengan alasan apapun nggak bisa. Jadi kalau saya bilang, wah saya koinsiden di lift, tapi kok ngomong gitu, saya makanya langsung jalan begitu. Jadi ini yang saya bilang tadi, kita bisa ngirim strong signal kalau memang kita mau. Ya sebenarnya pasal 36 dan 65 ini bisa dijaga dengan baik kalau kita mengirim. Sehingga nggak ada orang-orang yang mencoba-coba untuk kemudian mengarrange pertemuan. Kan disebutkan ada yang mengarrange pertemuan, yang pertemuan Oktober di lapangan badminton. Ya. Ya Pak Saud, saya juga punya fakta yang menarik ini. Di Harian Kompas beberapa hari yang lalu, tanggal 7 Oktober 2023, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango saat ini menyatakan
tidak bisa mengentari sesuatu ya yang tidak bisa diketahuinya terutama soal dugaan pemerasan. Tapi dia berkata seperti ini, teman-teman di sana punya alasan untuk melakukan. Artinya teman-teman ini Polda Metro Jaya ya punya alasan untuk melakukan. Saya menginterpretasikannya ini melakukan proses hukum terhadap dugaan pemerasan. Anda melihat pernyataan ini sebenarnya bagaimana? Artinya di dalam internal pimpinan KPK sendiri sebenarnya sudah ada yang tahu sebenarnya, atau seperti apa Anda melihatnya? Ya, memang ada yang menarik ya, makanya saya minta Dewas harus mulai kerja. Ya. Ketika kemudian penyelidikan disepakati untuk dilakukan naik ke penyidikan, yang kemudian katanya surat itu tidak ditandatangani sampai kemudian pimpinan pergi ke Korea Selatan. Lagi-lagi C3 loh ya, kita masih bisa debat ya. Ya. Korea Selatan, kemudian di salah kunjungan Korea Selatan itu salah satu ketua menandatangani, yaitu sekitar 26 September 2023 something ya. Jadi maksud saya kolektif kolegialnya ini gimana gitu. Ya. Ketika kemudian itu kemarin diputuskan oleh, karena gini, di dalam ekspos itu kan di KPK itu kan untungnya KPK itu kan di sana ada jaksa. Jaksa tuh udah ngebayang nih, gua tuntut pakai pasal apa nih orang ini. Kan gitu. Jadi ada jaksa, ada semua ada di situ. Jadi sebenarnya itu udah cukup, makanya selalu KPK kan completion rate-nya cukup tinggi gitu. Dari sekian ribu kasus itu disaring bener yang bener-bener. Jadi kolektif kolegialnya para itu pertanyaan. Kan aneh. Dulu kalau kita mau pergi gitu, nanti sore saya mau main badminton nih di mana, itu memberitahu yang lain. Setelah koinsiden saya ketemu siapa tadi, itu karena itu mengurangi resiko. Jadi waktu itu makanya kita melakukan riset di KPK itu ada ribuan risiko, terlebih pimpinan. Risikonya itu ratusan yang memungkinkan. Semua tadi itu termasuk kemungkinan ketemu di lift, atau saya makan di restoran, kemudian orang nyamper foto, pegang pundak saya. Apalagi kalau cewek cakep, segala macam. Itu semua diatur, foto aja harus begini, nggak boleh tangannya bagaimana. Itu sampai detail-detail itu dibuat. Jadi maksud saya, kalau detail-detail itu diikuti, termasuk detail-detail kolektif kolegial, mereka akan check and balance satu sama lain. Jadi check and balance antar kolektif kolegial kayaknya udah nggak jalan di sana. Baik, ya ini menarik sekali soal kolektif kolegial juga ya, bahwa pimpinan KPK juga harusnya ya berembuk begitu ya untuk menangani suatu kasus, tapi sepertinya kayak jalan sendiri-sendiri begitu, termasuk pimpinan ketua KPK yang sekarang ini seperti kayak main sendiri begitulah ya kalau bisa dibilang. Saya ke Pak Ito lagi, Pak Ito, begini, di KPK itu kan juga banyak unsur kepolisian yang ditugaskan begitu ya di KPK. Nah, dengan adanya kasus seperti ini yang melibatkan pimpinan KPK yang juga faktanya adalah unsur dari kepolisian gitu ya. Ini bagaimana teman-teman Polri yang ada di KPK harusnya bersikap menurut Anda? Kita mungkin mengikuti ya, bahwa beberapa waktu lalu ada friksi, bahkan sudah meningkat ke konflik ya di dalam tubuh KPK. Di sana juga kan melibatkan antara sesama anggota kepolisian ya. Tentunya kalau tadi saya sampaikan bahwa saat ini kita harus bersikap profesional dan proporsional. Jadi apa yang menjadi ranahnya KPK kita hormati, tentu yang menjadi ranahnya dari kepolisian harus kita tunjukkan profesionalisme kita. Tidak peduli siapapun juga. Tadi saya sudah sampaikan azas equality before the law. Siapapun juga tidak ada. Dan itu sudah dibuktikan dengan penanganan kasus Sambo, penanganan kasus Teddy Minahasa. Itu dua petinggi Polri dan itu the rising stars ya. Yang tentunya Pak Kapolri di situ tidak peduli siapapun juga harus ditindak. Dan Pak Kapolri sudah menetapkan, menyampaikan di beberapa media bahwa ini akan ditangani secara serius, bahkan beliau memerintahkan Mabes Polri untuk memberikan pendampingan. Jadi kita melihat endingnya nanti ya Mas ya, bahwa tentunya Polda Metro juga masalah ini akan berjalan, dan di sana juga di KPK juga kalau tidak salah mungkin Pak Saud bisa menjelaskan ada independensi ya. Seorang penyidik juga tidak bisa diintervensi oleh pimpinannya. Penegak deputinya juga kita lihat kan bahwa friksi yang terjadi pada saat masa lalu itu kan ada semacam yang setahu saya itu ada semacam ada intervensi, hanya mereka protes, sehingga terjadilah beberapa kasus yang waktu itu kita ikuti. Saya kira ini menunjukkan bahwa di KPK pun juga mereka ada satu profesionalisme daripada para penyidik meskipun sesama anggota Polri ya, apalagi juga ada dari fungsi lain.
Saya kira Oke. itu, Mas. Ya, artinya begini Pak Ito, kan di kasus pemerasannya sendiri, dugaan pemerasannya sendiri saat ini berjalan di Polda Metro Jaya begitu, dan kasus korupsi di Kementerian Pertaniannya berjalan di KPK. Nah, para penyidik yang ada di Polda Metro Jaya, saya berbicara penyidik Polri begitu ya, yang juga ada di KPK, apakah mereka juga perlu berkomunikasi untuk bisa memilah dan juga sama-sama sinergi menjalankan dua kasus yang sama-sama berjalan yang berbeda ini, Pak Ito? Ya, setahu saya mereka tidak ya, karena Tidak kan ya? berbeda. Oke. Tentunya di KPK juga, KPK meskipun sama-sama teman-teman, ada beberapa teman angkatannya, di polisi juga sama-sama ya. Jadi setahu saya mereka sama sekali tidak bicara masalah istilahnya kesepakatan atau bargaining, sama sekali tidak. Itu saya sangat meyakini ya. Karena integritas mereka itu betul-betul sudah teruji ya. Tapi tentu di masalah ini kenapa kok sekarang istilahnya Polda Metro menangani dugaan ya satu kasus tindak pidana yang melibatkan pimpinan KPK yang kebetulan notabene juga mungkin ada kaitan dengan profesi kita. Nah, itu menunjukkan bahwa Polri ini harus profesional dan proporsional ya. Ya, kita tunggu, masyarakat kan nonton semua nih Mas. Jadi kasus ini sangat menarik perhatian masyarakat. Jadi kita nggak bisa main-main kan. Ya. Saya sangat yakin bahwa dalam waktu tidak terlalu lama kasus ini akan bergulir menuju ke arah yang sebenarnya, yaitu proses peradilan ya. Tentunya harus mengedepankan azas keadilan ya, due process of law dan juga presumption of innocence sebelum diputuskan oleh pengadilan ya. Artinya kalau ada anggapan bahwa kasus ini kemudian nantinya bisa menimbulkan friksi antara KPK dan Polri yang sama-sama kita khawatirkan mengarah ke kasus cicak versus buaya zaman dulu, itu terlalu jauh ya anggapan itu ya Pak Ito ya? Saya ngalami Mas, itu kan hanya masalah komunikasi. Iya, makanya hanya masalah komunikasi sebenarnya. Teman saya dan saya ketemu dengan para penyidik waktu itu, mereka firm ya, di KPK mereka melaksanakan tugas secara profesional dan kita harus hargai. Kita tidak bisa mengintervensi gitu di sana. Itu yang saya alami ya. Saya yakin sampai sekarang masih demikian. Baik, Pak Saud, ini pertanyaan klasik tapi perlu ditanyakan oleh saya kepada Anda. Anda sebagai mantan komisioner KPK juga pasti memandang KPK saat ini ya citranya semakin terpuruk begitu ya, apalagi dengan adanya dugaan kasus pemerasan yang dilakukan oleh pimpinannya sendiri. Nah, untuk memulihkan citranya KPK saat ini, bagaimana langkah yang harus dilakukan KPK-nya sebagai lembaga ya, bukan hanya pimpinannya saja. Sebagai lembaga, KPK harus bagaimana Pak Saud? Ya, mohon maaf nanti kalau saya menyampaikan berikut ini pasti banyak yang sebel gitu ya. Karena gini, kalau ada waktu nanti Mas Radit dan masyarakat Indonesia coba baca ya daftar isian masalah, daftar isian masalah ketika Undang-Undang KPK itu dibuat. Oh, itu banyak sekali perdebatan yang menarik di situ. Karena waktu itu fraksi TNI Polri masih ada di sana waktu undang-undang dibuat. Itu menarik diskusinya. Sampai akhirnya ketemulah undang-undang KPK yang paling perfect sampai ada pasal 36 dan 65 tadi. Dan alasan apapun nggak boleh ketemu. Alasan apapun, entah itu sakit di rumah sakit kayak apa, nggak boleh ketemu pokoknya. Itu udah jelas dengan alasan apapun. Jadi maksudnya, kemudian kalau Mas Adi tanya, semuanya kan saya tetap saya boleh salah, tapi malapetaka ini terjadi ketika Undang-Undang 19 2019, Undang-Undang Revisi KPK itu datang. Karena dengan undang-undang itu, value, nilai di kepala semua orang yang ada di KPK itu totally berubah, mentalitinya berubah. Jadi kalau udah value-nya berubah, Anda mau dikasih staf kayak yang pinter-pinter ke apapun, berpotensi untuk kemudian memiliki noise yang tinggi gitu. Jadi kita tetap berpikiran bahwa orang yang di KPK itu sudah lewat psikotes, dan selalu yang dikirim ke KPK itu baik dari Polri, baik itu dari Kejaksaan, itu semua orang-orang the best. Nah, soal nanti seleksi di sana psikotes dengan standar-standar KPK itu soal lain. Jadi artinya yang dikirim itu juga orang-orang the best di tempatnya. Iya. Tapi ketika kemudian KPK menjaganya dengan undang-undang lama, mereka dijaga. Itu yang Pak Ito bilang tadi. Mereka sangat independen. Saya nggak usah nyebut lah beberapa orang diantaranya yang sekarang berjoin dengan Pak Listio. Beberapa orang yang sempat keluar dari Polri, tapi kemudian dia masuk lagi. Kemudian di debat udah keluar kok masuk lagi. Enggak, mereka menunjukkan bahwa dia lulus tes wawasan kebangsaan. Bahwa saya orang-orang berintegritas. Jadi maksudnya, saya berpikir ya kita
kembalikan kalau saya bilang si undang-undang supaya benar-benar independen. Kemudian mereka akan merasa bahwa dirinya itu diawasi oleh publik. Dengan menjadi ASN, mentalitinya itu berubah total. Oke. Penjaga penjara gitu. Dan saya berpikir termasuk hobinya pun berubah itu cara berpikirnya. Ya. Iya kan? Jangankan pimpinannya gitu loh. Bahkan ada kantin kejujuran saya dengar di sana itu ya. Ya, jadi makanya saya bilang sekali lagi, Ya. solusinya oke, undang-undang jelek, orangnya kalau dilaksanakan baik-baik. Sama dengan tadi Dewas tadi itu. Itu ada Perdewas 0102, isinya ISKPK tadi itu. Oke. Tapi masa sih nggak bisa memastikan bahwa mereka otomatis bekerja, tuh jangan nunggu pengaduan masyarakat. Saya dengar kamu ada foto, itu nggak boleh, itu melanggar gitu. Oke. Ini kita lihat cuma slow down, paling nggak mereka expose lah. Oh ya, kami sudah mempelajari, kami sudah koordinasi dengan penyidik Polda bahwa memang sekitar Agustus sudah mulai dipanggil-panggil dan seterusnya. Jadi itu juga bagian daripada pengawas internal yang berbeda dengan pengawas internal ketika dulu pengawas internal itu di bawah satu deputi pengawas internal dan pengaduan masyarakat. Nah, sekarang Dewas ini mereka, saya nggak tahu apakah punya tim yang mengawasi semua perilaku KPK 24 jam. Dulu kita diawasin. Oke. Saya kalau ngebutkan contoh berulang-ulang, mungkin penonton pasti bosan. Saud ngomong itu lagi. Lengan pendek. Baik, Pak Saud. Nanti lengan panjang, gitu tertulis, Pak Radit. Baik, ya semoga doa kita bersama lah Pak Saud agar KPK ini kembali ke terahnya sebagai lembaga yang atau tempat yang isinya orang-orang berintegritas. Tentu memang tidak bisa kita generalisir bahwa ada satu pihak yang terlibat dugaan kasus pemerasan atau apapun, akhirnya lembaganya jadi hancur. Kita harus sama-sama memulihkan itu dengan profesionalisme kerja juga dari Polri agar sama-sama bisa membantu citra KPK bisa pulih kembali. Baik, terima kasih Pak Ito Sumardi, Kabar Eskrim periode 2009-2011, Komjen Purnawirawan Ito Sumardi dan juga Komisioner KPK periode 2015-2019, Pak Saud Sitomorang telah berbagi perspektifnya pagi hari ini. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu Pak. Ya, baik. Baik, Saudara.